Bab 350. Menerobos. Kota B, Villa Deep Cloud. Di depan Louis Su, berdiri 7 orang. Ketujuh orang ini adalah 7 orang pelindung keluarga Su, kekuatan mereka juga di atas Superior Master. Meskipun mereka bukan kekuatan terkuat dari keluarga Su, tetapi sudah mewakili budo keluarga Su. Tuan Su, kata pelindung kedua, ada masalah apa Anda mencari kami? Louis Su menatap mereka sekilas, berkata dengan dingin, aku tidak berharap terjadi masalah apapun dalam pertempuran antara Jack dan Eric Kin. Apakah kalian mengetahui apa yang seharusnya dilakukan? Ketujuh pelindung saling memandang, pelindung kedua melangkah maju dan bertanya, maksud Anda adalah membiarkan kami membunuh dia? Tidak. Louis Su menggelengkan kepalanya, jika membunuh dia, bagaimana pertempuran ini akan berlangsung lagi? Setelah itu, Louis Su mengetuk meja dan berkata dengan pelan, sebelum mereka bertarung, kalian hanya perlu menghabiskan energi internal dia. Pelindung kedua mengerutkan kening dan berkata, waktu itu pelindung besar pernah mengajukan permintaan ini, tetapi Anda menolaknya, kenapa sekarang? Itu karena dia sendiri bodoh. Louis Su menyela perkataan pelindung kedua dengan dingin, di depan Simon Zhou, berani-beraninya mengatakan apapun, bukankah sangat bodoh? Pelindung kedua mengangguk kepala dan berkata, Tuan Su, kami sudah mengerti. Hanya saja, kami sama sekali tidak tahu lokasi Eric Kin. Louis Su mengeluarkan selembar kertas dari kabinet, di atas kertas adalah Silver City, lokasi Sekte Kin. Pergi saja, kata Louis Su dengan pelan. Baik. Pelindung kedua mengambil selembar kertas ini, 7 orang pergi dari sini dengan cepat. Louis Su adalah seseorang yang berhati-hati, meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Jack Su, tetapi tetap harus bersikap aman 100%. Terlebih lagi, pertempuran kali ini adalah di hadapan kakek besar Su. Louis Su selain meminta Jack Su menang, juga harus menang dengan mudah dan terhormat. Louis Su sedikit memejamkan mata, dia bersandar di sofa dengan sebuah senyuman mengejek di wajahnya. Dalam sekejap mata, jarak waktu pertempuran 2 orang hanya tersisa 3 hari. Dalam beberapa hari ini, hampir semua materi yang ada di Budo Forum adalah tentang hal ini. Belakangan ini Eric Kin sepertinya telah menghilang, tidak ada gerakan apapun, tidak akan melarikan diri kan? Tidak mungkin, mungkin Eric Kin telah bertapa. Betul, mungkin dia sudah masuk ke Superior Master sekarang. Jika masalahnya seperti itu, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masuk ke Superior Master. Waktu 10 hari. Bagaimana mungkin ini? Pendapat tersebut terbagi menjadi 2 ekstrim. Di satu sisi adalah berharap Eric Kin bisa mengalahkan Jack Su, di sisi lain merasa harapan Eric Kin untuk menang sangat tipis. Namun saat ini, Eric Kin masih sedang menyerap pil emas ini. Reiki yang tidak berujung, melalui diafragma dari Eric Kin, mengalir perlahan-lahan ke seluruh bagian tubuh. Sebuah udara yang mempesona menyelimuti seluruh tubuh Eric Kin, dilihat dari jauh terlihat seperti dewa yang turun ke bumi. Aura hijau zamrud seperti bintik naga, perlahan-lahan beredar di diafragma, tubuh dia juga diam-diam terjadi perubahan. Superior Master, begitu mengulurkan tangan langsung bisa menyentuhnya. Di saat yang sama, Sekte Kin mendatang sejumlah tamu yang tidak diundang. 7 orang berdiri di depan pintu Sekte Kin, melihat ke tempat ini dengan dingin. Benar adalah di sini. Pelindung kedua melihat lokasi di atas kertas, berkata dengan ringan. Sekte Kin. Eric Kin ini ternyata masih berani mendirikan sekte. Pelindung ketiga mencibir. Pelindung kedua merobek kertasnya dan berkata dengan suara dingin, berpisah bertindak, temukan Eric Kin secepat mungkin. Aura menakutkan pada badan 7 orang, menyelimuti seluruh Sekte Kin dalam sekejap. Yina Yan yang sedang berlatih, wajahnya tiba-tiba berubah. Siapa? Yina Yan melangkah keluar, datang ke halaman Sekte Kin. Identitas ketujuh pelindung ini di keluarga Su sangat tersembunyi, dan saat ini mereka lebih menutupi wajahnya dengan kain hitam, sehingga membuat orang tidak dapat mengetahui identitas mereka. Pelindung kedua melirik ke arah Yina Yan sekilas dan berkata, ketua partai kalian adalah Eric Kin. Yina Yan mengerutkan kening dan berkata, benar, siapa kalian?
Pelindung kedua berkata dengan ringan, membiarkan Eric Qin keluar untuk menemui aku. Ketua Partai Qin tidak ada, aku yang bertanggung jawab atas semua masalah di dalam sekte. Yina Yan berkata dengan waspada. Di saat bersamaan, seluruh murid sekte Qin berkerumun datang, mengepung ketujuh pelindung tersebut. Pelindung kedua melihat sekilas, berkata dengan dingin, kamu lebih baik berhenti mempermainkan aku, membiarkan Eric Qin keluar. Aku sudah berkata, dia tidak ada di sini. Yina Yan berkata dengan suara rendah, kalian cari. Sebelum Yina Yan selesai berbicara, sosok pelindung kedua datang dengan tenang. Dia mencengkeram leher Yina Yan, mengangkat dia ke udara. Kekuatan yang sangat besar, membuat Yina Yan hampir sesak napas, wajah putihnya yang cantik langsung memerah. Lepaskan ketua partai kami. Penatua Agung berteriak dan bergegas menghampiri. Tidak tahu diri. Pelindung ketiga ketawa mengejek, dia perlahan-lahan mengangkat tangannya, memukul dengan telapak tangan, Penatua Agung langsung dipukul menjadi daging tumbuk. Ekspresi wajah banyak murid sekte Qin tiba-tiba berubah, mereka berturut-turut mundur 2 langkah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Asalkan kalian memberitahu aku lokasi Eric Qin, aku tidak akan mempersulitkan kalian. Pelindung kedua berkata dengan ringan, jika berani berbohong, sekte Qin juga tidak perlu ada lagi. Katakan saja, sebenarnya di mana Eric Qin? Pelindung ketiga melangkah maju, meraih seorang murid dan bertanya. Murid itu menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan berkata, aku tidak tahu. Oh. Pelindung ketiga mengangkat alisnya, cekak, bahkan seorang murid biasa pun memiliki watak tidak kenal tunduk, benar-benar sangat jarang. Setelah berbicara, pelindung ketiga menangkapnya di udara, langsung membenturkan kepala dia hingga hancur. Di mana Eric Qin? Kemudian, pelindung ketiga berjalan menuju murid lainnya lagi, bertanya dengan ringan. Murid itu sangat ketakutan hingga hampir menangis. Dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Mencari mati. Pelindung ketiga melambaikan tangannya, satu lagi kepala manusia meledak. Sudahlah. Pelindung kedua mengerutkan kening, selain wanita ini, takutnya tidak ada yang tahu di mana Eric Qin berada. Setelah berbicara, pelindung kedua melihat ke arah Yina Yan dengan dingin dan berkata, meskipun kamu tidak memberitahu, aku juga dapat menemukannya. Yina Yan mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak tahu. Tidak mau mengatakan iya. Pelindung kedua mendengus dingin, baiklah, kamu tidak memberitahu, aku akan membunuh seluruh orang sekte kamu. Adik ketiga, bertindak. Pelindung ketiga ketawa mengejek, baik. Ketua Partai Yan, Anda katakan saja pada mereka. Murid-murid ini tiba-tiba panik. Aku tidak ingin mati. Ketua Yan, mohon Anda menolong kami. Melihat semua orang meratap, ujung mulut pelindung kedua menyeringai. Kenapa? Demi seorang Eric Qin, kamu lebih baik membiarkan seluruh partai dikuburkan bersama dia. Pelindung kedua bertanya dengan ringan. Yina yang juga ada sedikit panik, bagaimana mungkin dia tidak panik membiarkan begitu banyak murid yang tidak bersalah meninggal. Pada saat ini, sebuah awan gelap tiba-tiba terkondensasi di langit. Awan gelap terkondensasi di atas langit, hampir mengubah siang menjadi malam. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.